Halo sahabat TV, kembali lagi di Observasi, obrolan seru menginspirasi. Bersama saya, Muhammad Azmi Robani, yang akan memandu dan menemani kisah-kisah yang penuh inspirasi. Tidak lama, beberapa bulan ke belakang, BKKBN Provinsi Jawa Barat mengadakan adu jak genre se-Provinsi Jawa Barat. Nah, yang paling menginspirasinya yaitu ada salah satu mahasiswa STI Persis Bandung menjadi peserta bahkan menjadi juara pada ajang lomba adu jak genre Provinsi Jawa Barat. Ada yang tahu siapa? Mungkin sahabat TV juga tidak asing lagi dengan salah satu mahasiswa ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Kang Reja Miftahdinuloh. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Kang Azmi juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Kang Reja, sebelum kita jauh mengobrol nih tentang inspirasi yang Kang Reja kemarin dapat, mungkin boleh kita biar lebih dekat untuk perkenalan dulu bersama sahabat TV. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat TV, perkenalan saya Reza Miftahdinuloh, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 yang asalnya dari Banjaran, Kabupaten Bandung. Oh, jadi masih semester 5 mungkin ya? Iya, masih semester. Jadi sebentar lagi, kemarin sudah UAS semua semester 6. Iya, bentar lagi. Karena bentar lagi juga ada PPL, praktek lapangan. Kemudian nanti semester depan juga ada KKN. Pas saya kemarin melihat kabar nih Kang Reja itu mewakili dari Kabupaten Bandung. Iya, betul? Mewakili Kabupaten Dari ajang lomba adu jak genre Provinsi Jawa Barat. Iya, Provinsi Jawa Barat. Kalau tidak salah, bukan hanya peserta, tapi Kang Eja itu sekaligus menjadi juara umum 2 Iya, juara umum 2, betul? juara kedua, terbaik kedua. Alhamdulillah luar biasa, saya sangat bangga bahkan terinspirasi ketika ada salah satu dari mahasiswa STI Persis Bandung bisa mewakili Kabupaten Bandung menjadi juara 2 genre se-Provinsi Jawa Barat. Ngomong-ngomong nih Kang Reja, aktivitas sehari-hari ngapain? Ya, baik, kalau ditanya aktivitas mungkin alhamdulillah kalau disebut sibuk nggak sibuk, tapi saya bisa mengklaim aktivitas saya bisa disebut juga produktif karena alhamdulillah tiap hari itu tidak ada waktu kosong, jarang punya waktu kosong. Karena sampai saat ini mengajar juga di 2 sekolah, pertama di Madrasah Ibtidaiyah Persis 119 Ciamerang, kedua di Madrasah Sanawiyah Persis 282 Ciletik yang ada di Banjaran Kabupaten Bandung. Itu aktivitas utama mungkin mengajar. Kemudian selain mengajar, aktif juga di beberapa organisasi yang mungkin organisasi ini menjadi batu loncatan saya dalam pencapaian juara 2 tingkat provinsi ini, yaitu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di Kecamatan Banjaran. Kemudian selain itu juga aktif di Pemuda Persis cabang Banjaran, dan yang lain-lainnya mungkin kegiatan-kegiatan harian biasa. Masya Allah luar biasa, selain menjadi guru yang muda di beberapa sekolah, menjadi aktivis di beberapa organisasi, Masya Allah Kang Reja dapat melakukan hari-hari itu dengan produktif. Berbicara tadi Kang tentang genre nih, genre itu apa sih Kang? Ya, banyak pertanyaan yang muncul mungkinnya semenjak saya mengikuti ajang ini mulai dari tingkat kabupaten dulu di bulan Agustus tahun 2022 sampai kemarin yang tingkat provinsi itu di bulan Desember tahun 2022. Banyak yang bertanya-tanya tentang genre itu apa sih? Genre itu bukannya lagu katanya, genre itu bukannya film. Bukan. Ini saya izin sedikit menjelaskan, mungkin genre ini adalah singkatan dari generasi berencana, yang mana Generasi ini adalah berencana. program, ini kata kuncinya ya, program dari BKKBN. BKKBN itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Genre ini program dari BKKBN yang mana fokus utamanya adalah tentang pembentukan karakter bangsa pada generasi muda, yang substansinya mungkin penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
Kalau Kang Azmi mungkin sering dengar ya namanya KB. Sering KB. dengar yang namanya KB. Buat ibu-ibu bukan Ah, keluarga berencana. keluarga berencana. Oh. Sebetulnya genre ini ada korelasi dengan KB. Kalau KB mungkin identik dengan pasangan suami istri karena mempunyai anak dan lain sebagainya. Kalau genre ini lebih ke remajanya yang kalau kata BKKBN kisaran 10 sampai 24 tahun. Jadi fokus utama genre ini adalah tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi genre itu bisa dikatakan kita sebagai anak muda mempersiapkan planning masa depan yang akan kita tuju apa gitu. Nah, itu bagian dari program genre. Program genre. Kalau dari tujuan genre itu apa sih, Kang? Nah, bagus nih pertanyaan. Kalau untuk tujuan, karena tadi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, jadi ada beberapa poin penting yang mesti kita perhatikan dari tujuan program genre ini. Yang pertama adalah bahwa remaja ini harus melanjutkan pendidikan dengan terencana. Pertama itu, karena kan kita pembelajar ya, namanya Ya, juga betul. masa muda itu adalah masa di mana kita harus habiskan untuk belajar. Itu yang pertama, tentang penyiapan pendidikan yang terencana. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan perencanaan yang bagus, atau kita bisa disebut apa namanya, berprofesi mungkin, bekerja ya dengan perencanaan. Kemudian yang ketiganya adalah nanti melangsungkan pernikahan atau menikah dengan perencanaan yang baik sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Jadi itu mungkin tujuan utama daripada program genre ini, yang mana tentunya fokusnya adalah kepada penyiapan kehidupan bagi remaja. Betul. Masya Allah. Jadi genre itu salah satu bisa disebut organisasi mungkinnya kepemudaan. Bukan. Kalau genre itu program organisasi. Nah, ini pentingnya tadi kurang tersampaikan. Jadi kalau kita berbicara tentang genre, ada 3 poin yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, genre tadi kan program. Kalau genre ini program, kalau PIK-R itu adalah wadah untuk pelaksana program tersebut. PIK-R itu adalah singkatannya dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu kalau di kalangan masyarakat. Kalau di kalangan mahasiswanya juga ada, namanya PIKMA, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Kalau di daerah Bandung, di daerah Jawa Barat khususnya, belum banyak yang ada PIKMA, baru di UIN kalau nggak salah, di UIN Sunan Gunung Jati. Itu yang pertama, genre, kemudian PIK-R sebagai wadah dari genre itu, kemudian yang ketiga duta genre. Yang tadi sama Kang Azmi di mention itu adalah duta genre, lomba duta genre. Jadi saya mengikuti lomba duta genre dan alhamdulillah di tingkat kabupaten juara 1, mewakili kecamatan, dan di tingkat provinsi itu alhamdulillah juara 2, mewakili Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jadi itu duta genre tugasnya apa? Nah, duta genre ini adalah tugasnya menjadi role model bagi remaja sebaya dalam rangka promosi program genre tersebut. Jadi duta genre ini tugasnya adalah menjadi, kalau bahasa gaulnya brand ambassador mungkin. Jadi BA program genre. Makanya duta genre ini dituntut untuk selalu menginspirasi remaja sebaya yang ada di lingkungannya pada khususnya, kemudian dalam ranah lebih luas menginspirasi. Tugas kita, misal kita menjadi duta genre di tingkat kabupaten, berarti kita dituntut untuk menjadi role model remaja se-Kabupaten Bandung. Kalau ini tingkat provinsi berarti lebih luas lagi, menjadi role model remaja sebaya di tingkat provinsi. Itu jadi 3 hal yang mesti diperhatikan sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu genre. Nah, nama ajangnya itu namanya Adujak. Seperti yang tadi Kang Azmi sampaikan, Adujak ini adalah apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas. Makanya dari segi namanya juga kan apresiasi duta. Saya mengikuti ini bukan atas dasar kompetisi. Jujur sama sekali saya tidak mengikuti ini atas dasar kompetisi, tapi saya melihat ini ada ruang-ruang kebermanfaatan yang bisa dihadirkan. Makanya saya gabung di PIK-R, kemudian mengikuti, dipercaya untuk mewakili Kecamatan Kabupaten Bandung, dipercaya oleh Kabupaten Bandung untuk mewakili kabupaten di tingkat provinsi, karena saya yakin ini bermanfaat gitu, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya mungkin sedikitnya bisa menginspirasi teman-teman remaja yang ada di lingkungan saya. Biar lebih menginspirasi nih Kang Reja, boleh di-spill dong bagaimana ceritanya awal mula Kang Reja masuk ke duta genre. Baik dari tadi mulai dari
mewakili kecamatan juara 1 sampai tadi mewakili kabupaten juara 2 seprovinsi Jawa Barat. Jadi pada tahun 2022 saya karena gabungnya belum lama ya. Di sekitar bulan Juli itu saya melihat di Instagram PIKR yang ada di Banjaran itu open recruitment. Nah, kemudian saya melihat stalking gitu, di mana PIKR-nya itu hadir, kegiatannya apa saja. Nah, kemudian saya tertarik, saya interest kepada organisasi PIKR ini nih, karena melihat, oh ini mungkin bisa menambah aktivitas saya di daerah, di dekat rumah, khususnya di Kecamatan Banjaran, karena pada saat itu udah nggak aktif lagi di kampus. Jadi dulu di semester 1 sampai semester 4 mungkin aktif di kampus. Nah, sekarang sudah mulai dilepas karena kampus. Alhamdulillah saya melihat ini potensi yang bagus, ikut di PIKR Kecamatan Banjaran, namanya PIKR Habib Raya. Kemudian berkegiatan seperti biasa, kegiatannya banyak, salah satunya ada sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya yang intinya produktif lah bagi saya khususnya. Kemudian beberapa bulan dari itu saya dipercaya oleh PIKR Kecamatan ini yang dibawahi oleh UPT P5A Kecamatan Banjaran untuk mewakili Banjaran. Jujur saya sangat merasa agak berat gitu karena baru gitu ya, belum lama gabung di PIKR tapi udah ditunjuk untuk mewakili. Padahal ada teman-teman yang lain yang mungkin menurut saya lebih mumpuni dan lebih pas untuk bisa mewakili daripada saya. Tapi takdir berkata lain, alhamdulillah mau nggak mau harus menjadi perwakilan dari Kecamatan Banjaran itu di lomba pemilihan duta genre tingkat Kabupaten Bandung yang dilaksanakan kalau nggak salah itu tanggal 30 Agustus 2022 yang bertepatan di Hotel Grand Sunshine and Resort Convention Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, dari sana biasa lomba banyak cabang-cabang lombanya, ada tes tulis, ada interview, kemudian ada kalau lolos ke 10 besar atau ke 5 besar ada namanya Q&A atau pertanyaan. Jadi nanti para juri itu menguji kita dengan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan organisasi PIKR, dengan program genre. Dan ternyata jujur li gak nyangka pas pengumuman 5 besar itu lolos di Kabupaten Bandung teh. Lolos. Gak nyangka karena memang sadar akan persiapan gitu. Persiapan seadanya. Baru masuk juga, coaching dari para senior juga belum tentu banyak, baru beberapa, tapi gak nyangka bisa sampai 5 besar. Udah 5 besar teh kan ada Q&A, pertanyaan-pertanyaan. Kalau nggak salah dulu dapat pertanyaan ini tentang apa permasalahan remaja yang ada di daerah kamu, kemudian apa yang solusi yang bisa kamu hadirkan. Dalam waktu 30 detik itu harus bisa terjawab. Bingung, bayangkan. Persiapan seadanya, pertanyaannya seperti itu, pertanyaan langsung, jadi nggak bisa mikir dulu karena kita ada di panggung nih di depan, penonton banyak lah, hampir 1000 mah ada yang di tingkat kabupaten. Kemudian pertanyaan itu dilangsungkan, nah otomatis diberi waktu sekitar 5 detik untuk berpikir dan harus terjawab. Dan waktu untuk menjawabnya itu nggak lama, nggak semenit, tapi 30 detik, setengah menit. Bayangkan bagaimana otak ini merespon dari pertanyaan itu, kita harus ngomong apa dengan persiapan seadanya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan mungkin ya. Dulu jawaban saya terkait dengan background saya karena saya lahir dan tumbuh besar di lingkungan pesantren, jadi saya menaikkan persoalan-persoalan tentang pesantren. Jadi remaja itu permasalahannya salah satunya adalah pergaulan bebas, khususnya seks bebas lah. Karena kan sekarang sedang marak di mana-mana, mobil khusus di daerah saya. Kemudian apa solusi yang dihadirkan? Saya juga bilang, tidak lupa dari background saya berasal sebagai santri yang pernah nyantri di pesantren, tentu harus mengambil alih untuk menyelesaikan persoalan ini dengan terus mengedukasi tentang persoalan atau pemahaman agama, karena saya yakin kenakalan-kenakalan remaja itu hadir karena kurangnya pemahaman agama. Karena dasar agamanya kurang, makanya hadir kenakalan. Alhamdulillah pas pengumuman juara itu, juara 1, 2, 3, kan dari 3 dulu nih. 3 dari Kecamatan Cimaung. Terus yang juara 2
dari Kecamatan Cimenyan yang juara 2 itu mahasiswa Unpad. Masya Allah. Jajaka Unpad, Universitas Pajajaran. Makanya saya nggak berharap pas pengumuman juara 2 teh, saya mau pasrah weh. Soalnya itu gini nu jago, nu bagus di juara 2, saya mah santai weh. Pas juara kahiji kan panik. Untuk juara 1 terbaik putra Reza Miftah Dinullah dari Kecamatan Banjaran. Langsung ngehuleng atuh. Da teu nyangka. Itu mungkin perjalanan untuk ke kabupaten. Kalau dari kabupaten ke provinsi ada beberapa bulan persiapan dari Agustus ke Oktober kalau nggak salah. Oktober itu mulai adanya welcoming party, penyambutan para peserta duta se-Provinsi Jawa Barat yang diikuti 26 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Ada welcoming party, kemudian agenda-agendanya juga banyak. Salah satunya ada sepekan aksi. Sepekan aksi itu adalah aksi yang harus dilakukan oleh tiap-tiap duta perwakilan kabupaten dan kota. Kemudian setelah sepekan aksi juga ada pembekalan materi karena kan untuk mewakili kabupaten dan kota masing-masing harus lebih mungkin ya, harus lebih secara materi dan lain sebagainya daripada teman-teman yang lain yang belum bukan duta. Makanya ada pembekalan. Kemudian setelah pembekalan juga ada psikotes dan lain sebagainya karena ini mungkin berkaitan dengan masa mau mewakili provinsi asal-asalan, makanya ada psikotes. Kemudian ada juga baru setelah psikotes, pembekalan dan lain-lain, salah satunya ada live challenge Instagram, jadi membahas tentang isu-isu terkait remaja dibahas di Instagram. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian baru udah itu ada grand final yang kemarin di bulan Desember tanggal 18 sampai 20. Makanya saya mohon doa dulu tuh kan ke teman-teman yang di STIP, khususnya ke para dosen, ke para guru, para sahabat yang ada di STIP. Saya mohon doa karena akan mewakili Kabupaten Bandung ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Salah satunya minta dukungan dengan voting karena dulu ada satu cabang apresiasi yaitu juara favorit yang mana itu khusus penilaiannya dari voting YouTube dan Instagram. Nah, kalau untuk itu mungkin nggak unggul ya kalau dilihat dari statistik kedua setelah Depok, karena Depok lebih banyak. Kalau dilihat pantesan banyak karena dia mahasiswa dari UI, Universitas Indonesia, mungkin relasinya lebih banyak, makanya kalah dari segi jumlah dari segi voting. Udah grand final selama 3 hari di Grand Sunshine di Soreang. Banyak agendanya, mulai dari pembukaan, pembekalan dan sebagainya, mungkin itu biasa ya. Dan yang paling berkesan mungkin yang bisa saya dapatkan dari ajang ini adalah relasi. Ini yang saya mahal dan ini yang saya terapkan dalam hidup saya, prinsip hidup saya. Kalau mau apa-apa itu ternyata mudah kalau kita punya relasi. Iya, buktinya dari sekarang semenjak Adujak ini saya dapat teman lebih banyak dari teman-teman yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berbagai macam daerah mungkin berbagai macam daerah, dari Indramayu, dari Cirebon dan lain sebagainya. Padahal kan saya adalah orang yang biasa aktif di daerah desa jarang main di lembur. Tapi alhamdulillah dari semenjak ini relasi lebih luas sehingga benar kalau kata hadis Rasul kan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasi rohimah. Ternyata benar. Saya menjadikan ini sebagai ajang silaturahmi, bukan ajang kompetisi. Makanya saya tidak kecewa dengan hasil apapun dan justru bersyukur karena dapat banyak pelajaran, dapat banyak pemahaman pelajaran baru tentang apa yang kemudian nanti bakal saya hadapi di masa depan, khususnya tentang perencanaan gitu. Dan alhamdulillah gak nyangka juga di tingkat provinsi itu bisa juara 2. Padahal ya sadar persiapan biasa aja. Banyak teman-teman juga yang lebih senior, yang lebih kalau disebut lebih cerdas banget. Yang lain Inggrisnya jago, beda dengan saya yang Inggrisnya pacaletot ya. Kemudian dari segi good looking mereka juga wah keren-keren atuh, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sedangkan saya yang apa adanya. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan untuk menjadi terbaik kedua mewakili Kabupaten Bandung di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tidak lepas juga dari doa dan dukungan teman-teman di STIP, termasuk para dosen STIP yang senantiasa terus support sampai
sejauh ini karena saya belajar banyak dari kampus ini, saya aktif di Laboran 2 tahun, kemudian di Mahad Al-Jami'ah 1 tahun, di HMJ juga banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan yang saya terapkan di kehidupan sehingga alhamdulillah sampai sejauh ini bisa bersaing dengan teman-teman yang taruhlah kalau segi kampus gengsinya lebih tinggi gitu. Dari Unpad ada, dari UPI ada, dari UI kan bahkan ada. Tapi alhamdulillah saya yang berasal dari kampus kecil ini, kampus Taipei, tidak kalah untuk bersaing dengan mereka. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana sahabat Taipei, sangat menginspirasi bukan obrolan bersama Kang Reja? Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di obrolan seru menginspirasi ini, barangkali dari Kang Reja ada gak yang ingin disampaikan? Atau misalkan momentum apa sih yang paling berkesan ketika tadi juara 1 sekabupaten sampai tadi juara 2 seprovinsi Jawa Barat? Apa sih yang ingin disampaikan atau momentum apa yang paling berkesan yang Kang Reja rasakan? Ya, baik. Banyak tentunya kalau dipaparkan mungkin tidak akan cukup dalam 1 jam ya. Mungkin ini beberapa part yang memang menurut saya paling berkesan. Jadi ajang ini itu diikuti dengan karena umum di dalamnya itu ada berbagai agama. Islam ada, tentu mayoritas kan Islam, dari Kristen juga ada beberapa, bahkan dari Konghucu juga ada. Nah ini yang paling menarik karena jujur saya baru pertama kali aktif seumum ini gitu. Paling kan saya aktif di lingkungan, kalau di pesantren RGUG, kalau di kampus HMJ gitu, mahasiswa biasa dan yang sama-sama satu frekuensi lah Islam, bahkan jamiah kan satu jamiah, satu ikhwan, persis. Kalau kemarin itu jujur luar biasa karena beragam. Kadang dari segi teknis apapun itu suka berbeda. Sholat misal tentang jamak qashar kan, yang lain banyak yang belum paham tentang jamak qashar, tentang safar itu kayak gimana. Kemudian bagaimana cara kita menghargai perbedaan orang lain yang berbeda secara keyakinan dengan kita. Kemudian saya belajar banyak dari perbedaan ini, tapi ingat teman-teman, kalau kita aktif di beberapa peluang yang taruhlah punya masa banyak, jangan sampai terwarnai. Justru harus kita yang bisa mewarnai mereka, tentu dengan warna-warna yang positif ya, bukan malah ke bawah-bawah yang negatif. Itu yang saya terapkan di kemarin karena alhamdulillah saya berangkat dari background pesantren, dari background Persis, dari background mahasiswa Taipei Bandung, tidak bisa tidak gampang untuk tercampur dengan yang lain, meskipun memang banyak tantangan dan godaan seperti, nah ini yang paling menarik, gandengan. Kalau di ajang duta itu kan kayak di Mojang Jajaka, jadi pasangan putra dan putri itu harus gandengan, karena tuntutan untuk kebutuhan itu. Saya satu-satunya orang yang menolak untuk gandengan karena kan malu gitu, masa kita berasal dari pesantren, background pesantren, membawa nama Taipei Bandung, Persis juga mungkin, masa hanya bisa terwarnai karena lomba tersebut. Tapi enggak, saya menolak, dan alhamdulillah mereka juga paham gitu. Oh ya, ini sampai dilani, oh ini si Ustadz. Masya Allah. Tapi alhamdulillah banyak belajar gitu. Yang penting adalah bagaimana kita tidak mudah untuk terwarnai oleh orang lain, dan sebisa mungkin kita harus mewarnai orang lain. Karena kalau kata Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, orang yang hebat itu, orang yang keren itu adalah orang yang bisa bersaing tapi tidak lupa dari mana dia berasal. Masya Allah, luar biasa. Jadi sangat menginspirasi nih ya. Kang Reja ini sangat menjaga dari nilai-nilai background dia dulunya di pesantren. Bahkan nilai-nilai Islami pun Kang Reja tetap menerapkan. Sebelum mengakhiri perjumpaan obrolan kita nih Kang Reja, mungkin Kang Reja sebagai Duta Genre Kabupaten Bandung dan juga Duta Genre kedua Provinsi Jawa Barat, ada yang ingin disampaikan mungkin untuk para sahabat Taipei di rumah? Baik, halo sahabat Taipei, mungkin sedikit pesan ya, ajakan juga untuk teman-teman yang ada di Taipei, khususnya sahabat-sahabat dan kerabat saya. Ayo mari kita keluar dari zona nyaman,
karena masa muda ini adalah masa yang datang satu kali, nggak datang dua kali, maka hiduplah yang berarti. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan di masa muda itu sia-sia. Kalau kata pepatah, hari ini menanam, besok menuai. Nah, maka teman-teman semua, ayo keluar dari zona nyaman, lakukan apa yang bisa mengupgrade diri, karena banyak dunia ini di lingkungan kita tentunya banyak kesempatan-kesempatan untuk menggali lebih potensi kita. Dari mana kita berasal itu nggak menjamin gitu. Kalau kata Syafi'i Effendi kan, kita lahir telanjang, mati juga telanjang. Cuman masalahnya dari itu apa yang bisa kita bawa. Nah, makanya saya menerapkan prinsip terus melakukan pergerakan, dalam artian pergerakan positif untuk minimal mengupgrade diri saya dari segi kapasitas intelektual dan integritas moral, kepekaan terhadap sosial dan lain sebagainya. Karena masih sampai sekarang selalu ingat pesan salah satu dosen di STIP Bandung, yaitu Ustadz Agus Hidayatullah. Beliau pernah mengatakan, taharrok fa innal harokata barokatun. Bergeraklah karena dalam setiap pergerakan itu ada keberkahan. Nah, ini yang saya terapkan sekarang. Saya di sini bukan nyari popularitas. Enggak butuh popularitas, enggak butuh, kalau di Instagram enggak butuh followers, enggak butuh viewers banyak. Tapi yang saya cari adalah keberkahan, yang keberkahan itu hadir dari apa yang saya lakukan. Itu sedikit pesan. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana sahabat STIP menginspirasi bukan dari salah satu mahasiswa STI Persib Bandung ini, yaitu Kang Reja. Terima kasih kepada Kang Reja yang telah meluangkan waktu untuk mengisi di konten kami ya. Tadi ada beberapa pesan dari Kang Reja, terutama kita harus berani mencoba, percaya diri, keluar dari zona nyaman. Dan jangan lupa, kita jangan sampai melupakan background dari mana kita berasal, dan jangan sampai kita mudah terwarnai, tapi kita yang harus mewarnai. Mungkin sekian sahabat STIP obrolan seru pada kali ini bersama Kang Reja Miftahudinullah. Mudah-mudahan sahabat STIP bisa terus terinspirasi melakukan perubahan-perubahan diri menjadi lebih baik. Saya Muhammad Azmi Robani, sampai jumpa di observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.